Halo guys, di video kali ini kita akan bahas mengenai smartwatch dari brand Eagle dengan model Eagle Tempo 4 Active. Sekarang kita buka dulu untuk produknya teman-teman. Di sini saya beli dengan harga di kisaran kurang lebih sekitar 300.000 ya. Tapi di sini kita dapat notanya di harga 359.000. Kok bisa Bang dapat harga di kisaran 300.000? Nah, itu saya pakai voucher teman-teman. Jadi harganya dapat lebih murah ya. Ini untuk tampilan dari dashboardnya seperti ini. Untuk bagian belakangnya ada sedikit penjelasan mengenai spesifikasi unggulan yang ada di smartwatch Eagle Tempo 4 aktifnya. Ini masih segel. Sekarang kita coba buka dulu untuk produknya teman-teman. Cakep sih. Ini pas pertama kali rilis harganya ya sekitar segitu ya. Kalau nggak salah ini rilis pas bulan puasa kemarin. Tahun 2024 sih, pas bulan puasa itu smartwatch ini rilis. Kita buka dulu untuk produknya. Dapat apa saja saat membeli smartwatch dengan model ini. Untuk garansinya ya, ini berlaku garansi sampai 12 bulan teman-teman. Cuma untuk cara klaimnya ini saya juga kurang paham karena belum pernah coba ngeklaim untuk garansi dari smartwatch ini. Oke, di dalamnya ini kita dapat smartwatch-nya dengan tampilan yang kece gini ya. Kalem juga nih dengan varian warna hitamnya. Jadi nggak tersedia pilihan warna lainnya teman-teman, cuma ada warna hitam saja. Ini kita dapat charger juga, charger magnetik yang masih menggunakan 2 pin, ada kartu garansi sama buku petunjuknya untuk menggunakan smartwatch-nya. Oke, itu saja yang kita dapatkan saat membeli smartwatch ini. Sekarang kita akan coba untuk bahas dan spillkan sedikit mengenai tampilan dari smartwatch-nya, terus juga fitur-fitur yang ada di dalamnya, dan juga kelebihan yang dimiliki oleh smartwatch ini ya. Kita akan coba untuk review sedikit teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan dari smartwatch-nya saat baru dinyalakan. Cakep ya. Kita akan coba bahas sedikit mengenai fitur-fiturnya. Ya mungkin ada di antara teman-teman juga yang penasaran atau mungkin mau beli. Jadi sebelum beli bisa tonton video ini dulu. Nah, kalau kita perhatikan di bagian tombolnya, ini cuma ada satu tombol saja ya. Nah, tombolnya ini bisa kita putar-putar teman-teman untuk mengganti tampilan watch face-nya. Jadi kita gak perlu lagi kalau sekiranya buru-buru mengganti watch face-nya itu gak perlu tekan di bagian layar ya. Jadi bisa diputar-putar saja. Dan ya ada sebagian orang yang suka dengan tampilan seperti ini, bisa diputar-putar untuk bagian tombolnya. Dan ada juga orang-orang yang kurang suka teman-teman, karena takutnya nanti kita lagi pakai watch face yang kita suka terus nggak sengaja kegeser dan berganti ke watch face yang lain. Jadi ya menurut saya itu bukan suatu masalah ya, karena itu juga tergantung selera. Kalau saya pribadi sih ya lebih suka tampilan tombol smartwatch yang bisa diputar-putar gini, jadi bisa digonta-ganti. Ini nggak perlu ribet tekan di bagian atau sentuh di bagian layarnya lagi, tinggal diputar saja. Untuk fitur-fitur lainnya ini sudah cukup lengkap di kelas harganya. Ini ada fitur-fitur kesehatannya seperti ini. Kalau kita geser ke kiri, kita akan masuk ke bagian menu-menu kesehatan ya. Ada fitur heart rate monitoring, activity, fitur monitoring tingkat stres, terus juga ada fitur monitoring untuk saturasi oksigen dalam darah. Sudah cukup lengkap sih. Terus kalau dirasa kurang bisa kita tambahkan juga untuk menu-menunya. Kalau kita geser ke bagian bawah, ini ada menu shortcut-nya teman-teman. Ini tampilannya bagus ya, cakep dan kerasa beda dengan model-model smartwatch yang lain. Tampilannya ini fresh. Terus juga untuk bagian brightness-nya ini sangat disayangkan ya, masih manual. Jadi bukan yang automatic gitu atau otomatis. Jadi kalau kita lagi ada di dalam ruangan atau mungkin di luar ruangan, ya kita harus atur untuk bagian brightness-nya secara manual. Tapi itu bukan suatu masalah juga ya. Karena ya memang untuk model-model smartwatch lain, ya kebanyakan sih seperti itu juga untuk tampilan dari brightness-nya. Geser ke atas ada menu tampilan notifikasi. Terus kalau kita masuk ke bagian menu utamanya, ini pas pertama kali saya lihat untuk tampilan menunya ini cakep banget teman-teman. Karena memang untuk fitur-fiturnya itu sudah cukup lengkap ya. Terutama di bagian fitur pendukungnya ini cakep ya. Ada fitur kalkulator, ada fitur kalender juga. Yang tentunya fitur ini juga masih jarang ada di model-model smartwatch yang lain. Ini yang pertama ada fitur activity.
Terus kalau kita geser lagi ke tampilan menu yang lain, ini ada fitur kalender juga. Fitur ini masih jarang ada di model-model smartwatch lain. Ini cakep ya untuk fitur tampilan dari kalendernya. Ini belum saya setting karena belum di pairing juga ke handphone saya. Terus juga untuk menu-menu yang lain, di sini ada fitur Bluetooth call ya. Jadi bisa terima telepon juga karena ini sudah ada lubang speakernya sama lubang mikrofonnya teman-teman. Cuma untuk fitur Bluetooth call-nya ini saya belum pernah coba dan saya juga kurang tahu sih apakah ini support ke semua merek handphone atau mungkin ke merek-merek tertentu saja. Karena kita tahu juga ya kalau smartwatch ini ya merupakan brand lokal. Ya semoga aja ini bisa support ke seluruh handphone. Karena memang ada smartwatch lain tuh yang fitur Bluetooth call-nya hanya bisa digunakan di handphone-handphone tertentu saja. Nah ini juga ada fitur olahraganya teman-teman yang bisa kalian gunakan. Ada sekitar 100 mode olahraga yang bisa kalian gunakan. Jadi ya mungkin olahraga yang sering kalian gunakan tuh atau kalian lakukan sehari-hari pastinya ada di smartwatch ini. Seperti jogging, basket, atau mungkin main volley, badminton, itu pasti ada di mode olahraganya. Karena memang ini sudah memiliki 100 mode olahraga. Jadi ya sudah cukup lengkap ya di kelas harganya. Terus juga ada fitur-fitur kesehatan seperti fitur heart rate monitoring. Ada fitur monitoring tingkat stres juga, ada fitur sleep monitoring juga. Ini ada 3 tampilan untuk sleep monitoringnya. Terus juga ada fitur untuk monitoring kadar oksigen dalam darah. Ada fitur seperti latihan pernafasan atau breathing exercise ya. Jadi kita geser lagi ke tampilan menu yang lain. Di sini ada fitur alarm juga. Nih, untuk alarmnya bisa kita setting mau dibunyikan di hari-hari tertentu atau mungkin dibunyikan setiap hari. Cuma ini saya belum pernah coba untuk fitur alarmnya apakah dia akan mengeluarkan suara atau hanya bergetar saja teman-teman. Ini untuk bagian dari strapnya nih cakep banget ya. Ini strapnya berwarna hitam dengan ukuran strap 22 mm. Sudah quick release, jadi kalau kalian bosan dengan strap orinya bisa diganti dengan menggunakan strap yang lain. Dari build quality-nya sini bagus, kelihatan kokoh, bodinya juga ringan. Karena ini terbuat dari polikarbonat ya, jadi bukan terbuat dari metal teman-teman. Untuk bodi bagian samping terbuat dari zinc alloy. Jadi memang untuk berat dari smartwatch ini ya bisa dibilang nggak terlalu berat juga dan cukup ringan. Untuk tampilan dari bodi belakangnya ya seperti ini, ada tempat untuk bagian sensornya, ada tempat juga untuk bagian chargernya yang masih menggunakan 2 pin ya. Kalau dari desain sih ini bagus, bodinya itu bulat dan tentunya banyak orang yang lebih suka dengan model bulat seperti ini ya, karena memang nggak kelihatan kaku dari segi modelnya. Untuk dipakai kegiatan sehari-hari sih ini sudah oke ya, jadi nggak terlalu besar juga untuk tampilan dari jamnya, terus juga nggak terlalu kecil, menurut saya sudah ideal sih untuk bodi dari smartwatchnya ini. Untuk kualitas layarnya ini nggak perlu diragukan lagi, memiliki ukuran layar 1,43 inch yang sudah menggunakan layar AMOLED. Cakep gak tuh? Untuk resolusinya memiliki resolusi 466 kali 466 pixel. Layarnya tuh jernih, terang, jadi beda sama layar yang mungkin masih menggunakan IPS atau mungkin masih TFT ya, karena ya ini sudah menggunakan layar AMOLED teman-teman. Untuk diameternya memiliki diameter 45 mm dengan case yang terbuat dari polikarbonat. Nah, uniknya lagi smartwatch ini sudah memiliki fitur waterproof IP67. Jadi ya kita nggak perlu khawatir lagi saat ingin menggunakan jam tangannya untuk cuci tangan atau mungkin kita gunakan untuk mandi, mengambil wudhu atau mungkin nggak sengaja terkena air hujan. Itu kita nggak perlu khawatir kalau smartwatchnya bakal rusak atau mungkin bakal mengalami ya kerusakan mesin ya atau error di bagian mesinnya, jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Nah ini juga ada fitur rest to wake, jadi kita tinggal gerakkan saja ke arah wajah kita, nanti otomatis dia bakal menyala teman-teman. Jadi nggak perlu lagi untuk menekan bagian tombol sampingnya untuk menyalakan smartwatchnya. Cuma untuk fitur tap to wake itu masih belum tersedia ya. Nah jadi untuk fitur tap to wake itu contohnya ya, seperti menyentuh di bagian layarnya teman-teman, nanti otomatis dia akan menyala. Tapi di smartwatch ini ternyata masih belum tersedia. Nah kalau untuk fitur AOD, Always On Display, itu pastinya sudah tersedia ya, karena memang untuk layarnya ini sudah terbuat dari AMOLED.
Jadi sudah menggunakan layar AMOLED, tentunya ada fitur Always On Display-nya. Nanti di akhir video saya akan tunjukkan untuk tampilan dari fitur AOD-nya. Untuk baterainya ini cukup awet ya. Memiliki kapasitas baterai berukuran 300 mAh. Ya, ini sudah cukup besar untuk sebuah ukuran smartwatch. Untuk chargernya menggunakan charger magnetik yang masih menggunakan 2 pin. Untuk pengisian daya tidak membutuhkan waktu yang lama kok, sekitar 45 menit ini sudah full ya. Tapi untuk mengisi daya jangan menggunakan charger yang support fast charging teman-teman, karena bisa merusak atau bikin cepat boros juga untuk baterainya ya, karena untuk arus ampernya tuh bakal berlebihan. Smartwatch ini memiliki berat 40 gram dengan tebal 10 mm. Jadi saat digunakan di pergelangan tangan saya pun ini kerasa enteng, kerasa ringan, tidak berat juga. Jadi kerasa nyaman saat digunakan untuk rutinitas sehari-hari. Tadi untuk mode olahraganya ada sekitar 100 mode olahraga. Ini untuk fitur restoratifnya bisa diaktifkan. Terus untuk screen time waktunya atau lama layar menyalanya itu bisa sampai 20 detik saja. Ya sudah cukup lama ya. Nih untuk tampilan dari desainnya ini cakep. Terus juga untuk smartwatch ini sudah mendukung sampai versi Bluetooth 5.3. Untuk tampilan watch face-nya bisa di custom dan juga teman-teman bisa mengganti tampilan watch face-nya. Untuk watch face yang tersedia itu ada sekitar 100 tampilan watch face teman-teman. Jadi sudah sangat banyak ya, dan kita nggak akan merasa bosan dengan tampilan dari watch face atau foto yang itu-itu saja. Ini juga ada fitur pendukung lainnya seperti kontrol musik, terus juga ada kalendernya. Ini keren ya, sudah cukup lengkap untuk fitur-fitur pendukungnya. Ada fitur terima notifikasi juga teman-teman. Cuman ini belum saya coba untuk fiturnya, belum saya aktifkan karena ini belum di pairing ya. Ada fitur stopwatch juga dan juga fitur timer atau fitur hitung mundur. Untuk brightness-nya ini masih manual. Ini sudah brightness paling tinggi yang sudah saya atur tadi. Jadi walaupun kita ada di luar ruangan seperti ini, itu masih terlihat cukup jelas ya untuk tampilan dari layarnya teman-teman. Untuk tampilan UI-nya, sistem operasionalnya nih lancar banget teman-teman. Jadi saya nggak ada menemukan adanya masalah ataupun ngebug atau nge-lag di bagian sistem operasionalnya. Jadi mau geser ke bagian fitur-fitur yang lain atau geser ke bagian menu yang lain, semuanya itu lancar ya, tidak ada kendala. Ini juga ada fitur kalkulatornya yang berfungsi dengan baik nih, bisa kita gunakan juga untuk rutinitas sehari-hari. Dan sekiranya teman-teman tuh bosan dengan tampilannya, tampilan dari menu-menunya itu, kalian tuh bisa custom, bisa ganti dengan tampilan yang lain karena memang ini sudah tersedia beberapa pilihan tema. Contohnya seperti ini ya, ada list, seluler, rolling. Jadi sudah cukup banyak untuk tampilan temanya, dan tentunya kalau sekiranya bosan tinggal diganti saja. Nah, ini untuk tampilan dari fitur AOD-nya, Always On Display. Ada dua tampilan, ada yang digital dial sama pointer dial. Sekarang saya akan coba gunakan untuk fitur AOD-nya. Ini kita tunggu dulu selama beberapa detik ya. Nah, kalau kalian mau aktifkan fitur AOD dengan tampilan utama seperti ini, yang lagi kita gunakan itu juga bisa teman-teman untuk dijadikan AOD. Nah, untuk AOD yang aslinya seperti ini tampilan yang digital dial ya. Cukup simple, dan saat berada di luar ruangan seperti ini, untuk tampilan dari fitur Always On Display-nya ini tidak kelihatan ya. Jadi dia rada gelap gitu, dan baru kelihatan kalau kita lagi ada di dalam ruangan. Nah, biar lebih jelas saya akan coba perlihatkan di dalam ruangan. Untuk fiturnya ya, biar lebih jelas. Nah, ini untuk tampilan dari fitur AOD dengan tampilan digital dial seperti ini teman-teman. Sudah cukup bagus ya, untuk tampilannya simple juga. Kita coba tampilan yang lain. Untuk fitur AOD-nya coba yang pointer dial. Kalau saya pribadi lebih suka tampilan AOD yang versi pointer dial ini teman-teman. Kelihatan cocok dengan warna smartwatch-nya.
Ya, mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai smartwatch dari Eagle dengan model Eagle Tempo 4 aktif. Buat teman-teman jangan lupa bantu subscribe ya, bantu like juga dan ramaikan di kolom komentar. Jika ada yang keliru atau mungkin ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video yang lain. Bye-bye.